Belum lama ini ada sebuah berita yang sangat mengejutkan di mana para arkeolog berhasil menemukan sebuah kereta yang diduga adalah milik Fir'aun. Dalam berita tersebut dituliskan ada seorang arkeolog bernama Ron Wyatt yang mengaku telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt bersama beberapa tim peneliti juga berhasil menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat oleh Wyatt dan timnya adalah ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan jika sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka dari para bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun lalu. Belum lama ini ada sebuah berita di media sosial yang cukup mengejutkan publik dunia. Dikatakan dalam cerita dan berita tersebut bahwa para ilmuwan berhasil menemukan jejak burung ababil di Palestina. Bahkan berita tersebut diikuti oleh sebuah video yang memperlihatkan seekor burung kecil berwarna coklat. Burung yang disebut sebagai burung ababil itu terlihat sedang berada dalam genggaman seorang pria. Burung ababil sendiri merupakan salah satu hewan yang disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Burung ababil sendiri digambarkan sebagai makhluk kuat yang mampu membawa batu panas dari neraka. Meski dinyatakan sebagai burung yang dimaksud dalam Al-Quran, namun setelah dianalisis menggunakan in-feed dan reverse image search, nyatanya burung tersebut adalah burung apus-apus. Burung apus-apus sendiri memiliki ciri fisik berukuran kecil dan mirip dengan burung walet. Oleh karena itu, kabar tentang ditemukannya burung ababil di Palestina dapat dipastikan bukanlah kabar yang benar atau disebut juga sebagai berita palsu. Belum lama ini ada sebuah foto di media sosial yang menyebutkan jika Google berhasil menemukan spesies ikan yang telah menelan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu ikan nun. Menurut laporan, ikan tersebut ditemukan oleh Google Earth di perairan Meksiko. Meskipun hingga kini ikan nun diyakini masih hidup hingga sekarang seperti yang tertulis dalam Al-Quran, namun keberadaan tak diketahui. Saat itu pengguna Google Earth dibuat ketakutan setelah menemukan apa yang tampak seperti seekor paus sangat panjang dan sangat besar dalam citra satelit di lepas pantai California. Makhluk tersebut terlihat di dekat Rocky Point, California di pantai barat Amerika Serikat. Diperkirakan makhluk laut tersebut memiliki tinggi sekitar 10 meter melebihi ukuran paus dewasa. Belum lama ini ada seorang pria dari Arab Saudi bernama Saleh Al-Musfar Gamdi yang mengaku telah menemukan batu sijil atau kerikil neraka. Dikatakan jika batu tersebut merupakan batu yang dibawa oleh pasukan burung ababil untuk mengusir pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah ribuan tahun silam. Sang penemu mengatakan jika ia menemukan batu tersebut di perbatasan antara Saudi dan Yaman ketika sedang berburu hewan buas. Selain itu, Gamdi juga mengaku menemukan batu keras hitam kelabu itu di bagian selatan lembah Wadi Jarb. Daerah tersebut dulu dikenal sebagai Green Wadi, yakni tempat Abraha dan tentara gajah tinggal selama jangka waktu tertentu sebelum menuju ke kota Mekah. Anggapan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibawa oleh burung ababil untuk mengusir para pasukan gajah diperjelas yang memperlihatkan gambar mirip burung dan gajah. Bahkan hal ini diyakini sama persis seperti yang dituliskan dalam surat Al-Fil mengenai kisah pasukan gajah dan burung ababil. Sementara dalam surah Al-Fil diterangkan Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil untuk melemparkan batu sijil atau kerikil neraka untuk menghancurkan bala tentara yang dipimpin oleh panglima perang Yaman, Abraha, sebelum munculnya Islam untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dikatakan jika sang penemu batu itu mengaku jika batu miliknya tersebut pernah diminta oleh seseorang kerabatnya di Mesir yang bekerja di bidang arkeologi. Setelah diteliti diperkirakan oleh para ahli jika batu yang ditemukan oleh pria Arab ini berumur 1442 tahun. Gamdi mengungkapkan setahun kemudian batu tersebut ditawar oleh seorang kolektor benda antik, namun ditolaknya. Bahkan Dinas Pariwisata Saudi juga memintanya untuk menyerahkan batu itu, namun hal tersebut pun ditolak olehnya. Beberapa waktu lalu ada sebuah kabar di Turki yang menyebutkan jika ada Injil yang ditulis langsung oleh murid Nabi Isa atau Yesus, yaitu Barnabas.
Kabar ini tentu saja langsung membuat orang di seluruh dunia berbondong-bondong menuju Turki untuk melihat keaslian dari kabar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Turki membatasi akses orang terhadap kitab umat Kristen tersebut, dan hanya segelintir orang yang bisa melihatnya secara langsung. Dalam hal ini, Dinas Intelijen Turki pun ikut terlibat dan mereka mengawasi siapa-siapa yang bisa mengakses kitab dan memantau perkembangan penerjemahannya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya kitab misterius itu pun muncul di berbagai media internasional dengan nama Injil Barnabas. Dikatakan jika Injil ini ditulis di atas kulit hewan yang berwarna coklat kehitaman yang berusia sekitar 1500 tahun Masehi. Selain itu, penulisnya juga menggunakan tinta dari emas dan bahasa Aramaik, yakni bahasa yang diperkirakan merupakan bahasa dari Ibu Yesus Kristus. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Dalam hal ini, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki mengatakan jika Injil Barnabas lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang 4 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri, di dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Selain itu, ia juga menambahkan jika tokoh Yesus dalam Injil ini juga menyangkal kalau ia seorang Mesias atau Juru Selamat, dan justru mengatakan jika Juru Selamat itu datang dari keturunan Nabi Ismail, yakni dari bangsa Arab. Meski begitu, kitab Injil ini sangat diminati oleh pihak Vatikan dan meminta salinannya. Namun, Kedutaan Besar Vatikan di Turki membantah pernyataan tersebut maupun laporan media lokal yang memberitakan permintaan itu. Menanggapi hal ini, perdebatan antara pakar di Turki pun menyeruak soal Injil. Salah satu pakar teologi mengatakan butuh penelitian lebih lanjut untuk membongkar rahasia Injil Barnabas ini. Menurutnya, isi Injil ini sesuai dengan keyakinan umat Islam yang menyatakan bahwa Yesus memang nabi yang diutus Allah SWT, tapi ia tetap manusia biasa. Selain itu, Injil ini juga menolak konsep Trinitas dan peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Namun, seorang pendeta Kristen Protestan meragukan keabsahan Injil ini dengan alasan yang cukup kuat. Pertama, memang benar ada murid Yesus bernama Barnabas yang hidup semasa dengan Yesus, yang berarti Barnabas hidup sekitar tahun 1 Masehi. Pendapat kedua mengatakan jika Injil Barnabas diperkirakan dibuat pada 500 Masehi atau 600 Masehi. Dengan demikian, tidak mungkin Injil milik pemerintah Turki itu ditulis oleh Barnabas dan hanya ditulis oleh murid Barnabas. Dikatakan jika Dinas Intelijen Turki sangat tertarik pada Injil ini, dan mereka menugaskan seorang pakar bahasa Aramaik untuk menerjemahkan sejumlah bagian Injil ini dalam pengawasan ketat. Namun sang pakar bahasa Aramaik mengungkapkan kepada wartawan jika ia telah menerjemahkan Injil tersebut sehingga militer dan intelijen Turki menghentikan proyek penerjemahannya.